Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Jumpa kita pada kesempatan ini dalam Renungan Harian GKI Kuitang. Hari ini Senin 18 Oktober 2021 bersama saya Pendeta Emeritus Arti Sembiring. Firman Tuhan menjadi bahan renungan kita terambil dari kitab Kejadian 25 ayat 29 sampai 34. Saya bacakan untuk kita demikian firman Tuhan ini. Kejadian 25 ayat 29. Pada satu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, "Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah." Itulah sebabnya namanya disebut Edom. Tetapi kata Yakub, "Juallah dahulu kepadaku hak kesulunganmu." Kata Esau, "Sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu?" Kata Yakub, "Bersumpahlah dahulu kepadaku." Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya dengan tekun. Dari firman Tuhan ini, tema kita berbunyi, bercermin dari kehidupan Esau dan Yakub. Tema kita diawali dengan kata bercermin. Seperti pada saat kita bercermin untuk memandang muka kita. Kalau terlihat wajah yang pantas, bukan cermin yang dipuji. Atau kalau ada sesuatu flek kotoran di wajah, kita juga tidak mengeluhkan cermin. Demikian kita akan bercermin dari kehidupan Esau dan Yakub, dua orang bersaudara kandung, bukan untuk menghakimi Esau dan Yakub. Sama dengan kita, di mana kita juga mempunyai saudara kandung. Esau dan Yakub, dua bersaudara, mereka lahir kembar. Esau anak sulung dan Yakub anak bungsu. Orang tua mereka sebetulnya pendatang atau nomaden di tanah Kanaan di mana mereka tinggal. Orang tua mereka sampai di daerah itu karena Tuhan membawa sejak kakek mereka Abraham berdiam di daerah itu. Dari penuturan orang tuanya, Yakub dan Esau tahu bahwa Tuhan yang menjadi sembahan mereka telah berjanji memberkati mereka dengan satu tujuan yang sangat mulia, yaitu untuk keselamatan semua kaum di muka bumi. Namun, bagaimana wujud keselamatan itu belum jelas. Tetapi mereka yakin dan memelihara diri agar tetap percaya dan setia akan janji Tuhan. Pada kesempatan ini, kita bercermin dari kehidupan dua orang bersaudara, Esau dan Yakub. Pada satu sore, Esau tiba di rumah dari perjalanan berburu karena dia senang dengan kehidupan hutan belukar. Tidak seperti biasa, kali ini dia sungguh lelah
lapar, mungkin kesal, tidak ada tangkapan. Tiba di rumah, dia mencium aroma yang sangat mengundang selera. Rupanya adiknya Yakub sedang di dapur memasak kacang merah dan sudah matang, sudah masak. Esau berkata, "Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah." Namun, seperti kata pepatah, tidak ada makan siang yang gratis. Maka Yakub memanfaatkan kesempatan itu untuk mendapat imbalan. Yakub bersedia memberi makanan yang dia masak itu dengan berkata, dengan imbalan, "Juallah dahulu kepadaku hak kesulunganmu." Jawaban ini membuat Esau harus berpikir dua kali, karena imbalan yang mahal sekali. Tidak wajar dengan semangkok atau 2 mangkok kacang merah. Tradisi di negeri itu, hak kesulungan dalam pembagian harta warisan yang ditinggalkan orang tua, yaitu anak sulung mendapat 2 bagian. Kalau mereka 2 bersaudara, maka harta warisan yang ditinggalkan orang tua dibagi 3. Anak sulung mendapat 2/3 dan saudara yang satu mendapat 1 bagian atau 1/3. Hak kesulungan itu bukan semata-mata soal harta seperti ini, tetapi soal martabat dan tanggung jawab anak sulung sebagai pengganti martabat ayah mereka. Demikianlah yang diminta Yakub dari Esau. Setelah berpikir dengan rasa lapar dan lelah, Esau berkata dalam hatinya, "Sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu?" Maka dijualnyalah hak kesulungannya itu dengan bersumpah. Dengan imbalan itu, Esau mendapat makanan sampai kenyang, dan Yakub mendapat hak kesulungan di keluarga itu. Sehingga Esau disebut memiliki harga diri yang rendah, diperbudak nafsunya, dan disebut dalam ayat kita tadi, demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Saudara-saudari, dari peristiwa ini terbaca bahwa persaudaraan mereka sangat rapuh, miskin kasih dan kepedulian. Persaudaraan itu dilandasi juga dengan sikap orang tua terhadap anak-anaknya. Ishak, ayah mereka, lebih menyukai Esau daripada Yakub. Sedangkan Ribka, ibu mereka, lebih menyukai Yakub daripada Esau. Walaupun tidak terlihat ketegangan dalam keluarga itu, namun sikap orang tua yang membeda-bedakan perhatiannya terhadap anak-anak mereka membuat keluarga berjalan timpang. Ingat dengan kehidupan Yakub terhadap 12 orang anaknya, menganakmaskan Yusuf, membuat fatal bagi Yusuf. Karena Yusuf dibenci saudara-saudaranya dan mau dibinasakan oleh saudara-saudaranya, yang akhirnya mereka menjual Yusuf ke pedagang dari Mesir. Mari saudara-saudara, kita aplikasikan firman Tuhan ini dengan pokok-pokok sebagai berikut. Berapa kali Anda makan di restoran seperti Esau ini dengan harga makanan yang mahal sekali? Seperti sup sarang burung walet yang harganya lebih 200.000 semangkok.
Berapa kali Anda makan dengan makanan yang mahal sekali, imbalannya mahal. Yang kedua, ini untuk ibu bapak. Mungkinkah ibu bapak memandang tanpa membedakan anak-anak mereka? Mungkinkah di mata ibu bapak semua anak itu sama? Atau ada juga yang disenangi dan ada yang tidak disenangi? Yang ketiga, kalau Anda sebagai Esau dalam cerita ini, apa sebaiknya Anda lakukan? Dan kalau Anda sebagai Yakub dalam cerita ini, apa sebaiknya Anda lakukan? Mari berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami anak Bapa yang berharga di mata Bapa. Kami harus menghargai dan menjaga keberadaan kami sebagai anak Tuhan. Kenikmatan dunia seperti uang atau harta, jabatan atau kedudukan sering menggoda kami agar menyangkal status kami ini, walau haus dan lapar, bahkan penderitaan, kiranya tidak menggoncang iman kami. Sebagai pengikut Kristus, kami senantiasa memikul salib sebagai tanda hidup dalam kesukaran atau derita, dan Tuhan Yesus memelihara kami, Roh Kudus penolong kami. Inilah doa dan harapan kami. Dalam nama Kristus Tuhan kami panjatkan. Amin.